Mari kita lanjutkan bagaimana membuat kertas kerja konsolidasi dengan menggunakan metode yang diajarkan pada suplemen. Di buku ini perbedaan utama yang pertama adalah investor atau perusahaan induk dapat menggunakan 3 metode. Metode cost, kemudian metode equity atau metode fair value. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kertas kerjanya di dalamnya ada income statement dan balance sheet. Jadi ini contohnya ya, di sini ada income statement. Kolom 5 kolom ini tetap sama. Bagian atas income statement, kemudian ada retained earnings, lalu ada balance sheet, jadi lengkap. Itu yang membedakan. Nah, yang perlu diketahui di sini perbedaan lainnya adalah karena ada income statement. Karena ada income statement, maka di sini kita mempunyai informasi retained earnings awal, saldo awal. Ya. Ini ada retained earnings saldo awal, kemudian tambahkan income yang di atas, kita peroleh retained earnings saldo akhir. Jadi itu satu hal yang membedakan sehingga di sini nanti akan ke saldo akhir. Nah, ini memerlukan sedikit perbedaan cara dalam perhitungan. Kemudian yang kedua, kita juga mesti lihat bagaimana metode yang dipakai. Ya, jadi di sini akan diinformasikan bahwa misalnya Pak Aren atau PT Bandu menggunakan metode cost. Nanti pada berikutnya adalah metode ekuitas dan metode fair value. Nah, kalau menggunakan metode cost, berarti perusahaan akan mencatat dividen income. Ya, karena tidak akan mencatat share of income. Oleh karena itu, ayat jurnal eliminasinya sebagai berikut. Yang pertama adalah menghapuskan dividen income yang diakui. Ya, kalau di sini kita tahu bahwa perusahaan memiliki 80% kepemilikan, kemudian membayar dividen 15, 80% kali 15, 12 juta. Jadi di sini dicatat dividen income pada dividen 12 juta. Nah, kemudian pada tahap kedua adalah bagaimana mengeliminasi saldo investasi. Nah, di sini investment in subsidiary atau CW itu karena metode cost berarti pada harga perolehan. Ya, pada harga awal ketika perusahaan mengakuisisi, sehingga non-controlling interest juga sama. Nah, berarti di sini kita harus tahu berapa share kapital dan retained earnings dari subsidiary pada saat akuisisi. Ya, jadi di sini karena setahun kemudian kita perlu tahu informasi sebelumnya. Nah, informasi sebelumnya kalau ini baru 1 tahun berarti dapat kita lihat pada saldo awal. Saldo awal retained earnings pada subsidiary. Nah, di sini kita bisa tahu 30.000, kemudian share kapital tidak berubah 60 30.000. Kemudian kita tahu investment in S saldonya berdasarkan cost-nya diambil saja pada investment in S 87.000. Lalu selisihnya kita catat sebagai goodwill. Kemudian yang berikutnya adalah untuk yang non-controlling interest. Nah, non-controlling interest-nya ini saldo awalnya sudah ada, kemudian kita harus akui share of income yang akan mengurangi. Ini salah karena bukan expense ya. Non-controlling interest share of income sebesar 5 juta, kemudian dividen mengurangi ya, kita kurangi, ini harusnya dikredit sebesar 3 juta, sehingga non-controlling interest endingnya bertambah 2 juta. Nah, kalau sudah tinggal kita masukkan 3 jurnal tadi ke kertas kerjanya ya. Nah, polanya adalah nanti dividen income akan hilang, kemudian kita akan hitung net income, tapi nanti dikurangi bagian dari non-controlling interest, kita peroleh consolidated net income. Lalu retained earnings awal ini hilang, jadi hanya 5 juta.
lalu ditambah net income diambil dari atas ya, jangan ambil dari sini, langsung ambil dari atas, kemudian dikurangi dividen, tapi dividen di sini hanya dividen dari induk, sehingga retained earnings akhir dari parent sebesar 45. Lalu cash dan sebagainya dimasukkan. Tapi khusus untuk retained earnings itu diambil dari angka di atas. Angka retained earnings akhir di atas, bukan penjumlahan ke samping. Lalu yang terakhir Anda masukkan non-controlling interest dari jurnal pertama ditambah non-controlling interest pada jurnal kedua, sehingga diperoleh saldo akhir 23750 dan total liabilities dan equities 528750. Jadi begitu ya. Jadi pertama kita menghilangkan eliminasi, kemudian kita menghilangkan investment ke saldo awal dari atau saldo pada saat ini dibeli share capital sama retained earnings, selisihnya masuk goodwill. Kita akui non controlling interestnya sebesar kalau 87% 80 berarti ini 20%-nya 21750 ya. Lalu kita akui kenaikan non controlling interest di akhir. Itu yang kita siapkan pada jurnal eliminasi, lalu Anda masukkan ke kertas kerja, lalu jangan lupa urutan pengerjaannya, tidak semuanya ke samping, tapi ada yang penjumlahannya ke bawah. Apabila parent menggunakan equity method, maka jurnal penghapusan dividen income diubah menjadi jurnal untuk menghapus income dari subsidiary. Jadi jurnal yang kita catat untuk mengakui income dari subsidiary dan juga untuk pengumuman dividen ini kita hapuskan ya, supaya kembali ke saldo awal. Karena kenapa ke saldo awal? Karena ada income statement sama retained earnings. Jadi kita dalam konsep ini itu kita kembalikan investment ke saldo awal tahun atau awal ketika perusahaan dalam konteks ini pertama kali mengakuisisi. Ya. Jadi di sini income from S-nya kita hapus, kemudian kita debit ya, dividen kita kredit, investment in S kita kredit. Ayat jurnal lain sama untuk menghapuskan investment in subsidiary. Kemudian yang kedua untuk transaksi untuk membuat non-controlling interest menjadi saldo akhir. Jadi dua jurnal yang di atas ini tetap sama, B dan C, yang beda hanya jurnal A. Nah, kalau sudah kita masukkan ke kertas kerja. Jadi di kertas kerja kita tidak boleh mengakui income from investment, oleh karena itu kita hapuskan. Ya, ini jadi 0. Lalu kita income statement kita jumlah ke bawah sehingga kita peroleh consolidated net income 70.000. Lalu dividen kita kurangi, nanti ada dividen yang dari non controlling interest, sehingga yang dividen yang diakui hanya dividen dari parent ya. Kemudian ini kita jumlah ke bawah, masuk 70 net income-nya, kemudian kita jumlah ke bawah, diperoleh retained earnings akhir 45. Nah, di sini saldo dari investment in S saldo akhir, tetapi yang kita kurangi pada jurnal yang pertama adalah dia mengembalikan ke awal tahun ya, cuma 87. Nah, yang 87 tadi akan dieliminasi dengan jurnal B sehingga akan jadi 0. Relatif sama. Jurnal-jurnal lain relatif sama, tidak ada beda. Nah, kalau perusahaan menggunakan fair value method, maka jurnalnya sama ya, tetap ABC ini yang menggunakan cost method tetap sama, pengerjaannya juga sama ya untuk kertas kerjanya. Yang membedakan adalah jurnal yang mencatat fair value harus kita hapuskan. Nah, ini dia menghapuskan jurnal yang mencatat ke fair value. Jadi kalau ada gain, gainnya dihapus, kemudian ada penyesuaian sebesar 1 juta. Nah, penyesuaian 1 juta tadi akan masuk ke retained earnings. Jadi unrealized gain akan ada di atas fair value adjustment ya.
area gain ini, kemudian nanti maaf, ini fair value adjustment-nya masuk ke investment, karena investment-nya tadinya 87 jadi 88 sekarang. Itu saja bedanya kalau menggunakan cost method, equity method, dan fair value method. Proses untuk membuat kertas kerja konsolidasi akan sedikit rumit apabila kita melakukannya untuk misalnya 2 tahun setelah akuisisi, dan itu akan sedikit rumit pada metode cost atau fair value. Kenapa? Karena kita mesti memperkirakan atau kita mesti menyesuaikan apabila seolah-olah perusahaan menggunakan equity method dari awal. Misalnya di 2017 PT Siwi melaporkan net income 30 juta, dividen 15 juta, lalu ada transaksi peminjaman antara Pandu sama Siwi misalnya. Nah, di sini kita mesti tahu yang 2016. Di 2016 itu ada kenaikan. Kalau kita menggunakan equity method harusnya berapa saldo dari investment in Siwi. Ya. Nah, di sini kita mesti lihat di tahun lalu ekuitas PT Siwi naik 10 juta. Dari mana? Dari 90 juta ke 100 juta. Berarti di sini ada kenaikan, atau kita lihat net income dikurangi dengan dividennya. Sehingga kita tambahkan ya investment in S 8 juta ke retain earnings beginning yang ada di bagian atas, ada di bawah, ditambah di sini. Jadi akan menambahkan retain earnings beginning. Nah, kemudian yang lainnya relatif sama. Kita lihat pada tahun itu dividen income yang diakui berapa. Ya, misalnya ternyata diketahui tadi diketahui net income-nya 30 juta, kemudian dividen 15. Berarti dividen income yang harus dieliminasi sebesar 12 juta, 80% kali 15 juta. Lalu kita kurangi dengan angka ini non investment sekarang naik ya, ditambah kenaikan yang 8 juta tadi. Ini 8 juta karena di share-nya hanya 80%. Ya. Maaf, 8 juta share-nya hanya 80%. Jadi dari 87 ke 95. Kemudian non controlling interest-nya dikalikan ke angka yang baru, ini berarti 20%-nya 23,750, lalu ke retain earnings beginning sama goodwill. Kemudian non controlling interest berdasarkan laba tahun ini ya 30 juta, 20%, dividennya 15 juta, 3 juta, sehingga non controlling interest naik 3 juta. Lalu ada eliminasi untuk notes payable. Nah, dengan cara demikian tinggal kita masukkan saja ke kertas kerjanya dan diselesaikan seperti contoh-contoh sebelumnya. Ini kertas kerjanya ya, diselesaikan pada contoh-contoh sebelumnya. Kalau menggunakan equity method, maka tidak ada kertas kerja, tidak ada ayat jurnal khusus tadi yang mengubah seolah-olah dari awal equity method. Jadi sama prosesnya seperti ayat yang kita bahas pada seolah-olah yang tadi yang membuat konsolidasi satu tahun setelah akuisisi, mau 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya, polanya sama. Tinggal kita lihat angka pada tahun tersebut saja. Jadi itu yang membedakan khusus pada pendekatan cost method dan fair value method. Ada satu ayat jurnal yang menyesuaikan investment in S beginning dengan membuat seolah-olah dari awal akuisisi sudah menggunakan equity method. Di bagian terakhir dari buku suplemen ini baik untuk kalian ingat urutan pembuatan jurnal eliminasi. Yang pertama, penyesuaian untuk kesalahan atau pos-pos yang belum dibukukan
oleh perusahaan masing-masing. Itu misalnya tadi kalau dia menggunakan cost method, maka kita koreksi ke equity method, terutama untuk pada tahun-tahun yang setelah akuisisi, ya, 2-3 tahun setelah akuisisi. Lalu jurnal yang mengeliminasi transaksi antar perusahaan, ya, pinjaman, pembelian atau penjualan barang, lalu mengeliminasi dividen, income, dan dividen subsidiary, memunculkan share dari non-controlling interest, kemudian mengeliminasi akun resiprokal dari investment dan ekuitas dari subsidiary. Kalau ada nanti amortisasi atas kelebihan cost terhadap fair value atau nilai tercatat, ya, nilai tercatat, lalu mengeliminasi jurnal-jurnal resiprokal lain. Ini untuk materi pada buku suplemen. Selamat belajar.